model pemberdayaan yang dilakukan oleh Telkom itu seperti apa terhadap 300 UMKM tadi? Ya. Karena begini, sistem sebagus apapun yang kita bangun, sistem itu dengan biaya yang sangat mahal, tanpa adanya komunitasnya, itu gak akan jalan. Setuju, sepakat. Foto-foto kan sore itu kan sampai mataharinya bulat yang bagus banget gitu kan. Dia bilang, ini sih mah kita bukan injak pasir, ini sih mah kita injak tepung ini. Ya udah kayak gitu sih komunitas. Ayo kita sama-sama bergerak. Pemerintah menyiapkan segala keperluan di atas, baik administrasi, kita punya legalitas dan lain-lain. Maksudnya kayak gitu, tempat diberikan. Ayo kita di akar rumput, di bawah nih anak-anak muda, masyarakat semua. Kita juga ngedukung lah peran serta pemerintah. Maksudnya kayak begitu, sama-sama bersatu padu lah, supaya bisa terbentuk. Karena kalau memang pemerintah jalan sendiri, pasti repot sih, pasti kelabakan. Kenapa tidak ambil jalur selatan yang lagi kosong nih? Ya, gitu. betul. Sahabat EWAF Podcast, hari ini Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara berkesempatan menerima tamu spesial. Hari ini memang luar biasa buat kami karena hadir di kesempatan podcast kita pada hari ini, EWAF Podcast yang diprakarsai oleh Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara, General Manager Telkom, Bapak Muhammad Pane, dan didampingi dengan Bung Daniel Mahodim. Ya, Mahodim, oke, betul. Head of Business Development Komunitas Pintu Kota Kita. Nah, tamu-tamu kita ini saya bilang spesial karena yang pertama bahwa hari-hari ini kita dihadapkan pada kemajuan teknologi informasi dan juga bagaimana kaum muda pacu kreativitas dalam membantu berbagai sektor baik pemerintah maupun stakeholder lainnya untuk terus berkembang sehingga Indonesia maju itu bisa dapat terwujud. Selamat pagi Pak Pane. Selamat pagi Pak Kenny. Selamat pagi Bung Daniel. Selamat pagi Pak Kenny. Bung Dani saja ya, beta panggil. Boleh, seperti bebas. Kira-kira. Oke. Pak Pane, beta panggil Pak Pane saja. Oke, siap. Jadi Pak Pane, sebenarnya Telkom mau bilang apa terkait dengan tema besar kita kali ini terkait dengan bagaimana UMKM itu diberdayakan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan komunitas dalam mendukung visi dan misi dari pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Telkom mau bilang apa sebenarnya ini? Ya, terima kasih Pak Kenny. Iya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa buat kami dari Telkom. Satu visi bersama sebenarnya. Saya mundur sedikit, Telkom wilayah Maluku. Ya. Itu memang ada konsentrasi di dua bidang. Yang pertama itu adalah bidang pariwisata. Yang kedua itu ada di bidang agrobisnis. Agrobisnis. Ya, termasuk diantaranya pertanian dan perikanan. Jadi itu pada tema kali ini kita mengangkat memang peran dari UMKM dan komunitas itu untuk mendukung suksesnya penerapan daripada kegiatan-kegiatan aktivitas di sektor pariwisata. Pariwisata, ya. Nah dalam hal ini Telkom sebagai BUMN khususnya di Maluku Tenggara kita punya satu rumah BUMN. Rumah BUMN. Ya, rumah BUMN ini adalah dibentuk oleh kementerian untuk membina UMKM yang ada di wilayah tidak tertentu. hanya di sektor pariwisata. Tidak hanya di sektor pariwisata. Kita ada membina lebih kurang karena ini bertepatan rumah BUMN yang dibina oleh Telkom ditunjuknya di Kota Langgur. Langgur, ya. Ya, di Kota Langgur dan sudah ada sekitar 300 lebih UMKM yang kita bina di sini. 300 UMKM. 300 UMKM. Luar biasa. Itu untuk Kabupaten Maluku Tenggara saja atau Kota Tual juga? Termasuk Kota Tual. Jadi 300 terdiri atas Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sebagai daerah yang bertetangga ya. Betul. 300 UMKM luar biasa. Itu di sektor apa saja UMKM 300 itu? Macam-macam. Jadi ada di sektor mereka ini bergerak, ada yang di industri. Misalnya untuk pembuatan pakaian, kemudian makanan,
Kemudian jasa juga ada. Oh, sektor jasa juga. Ya, sektor jasa juga ada. Nah, dalam hal ini sebenarnya kami kali kedua mengunjungi Langgur atau kota Kabupaten Maluku Tenggara ini. Sebelumnya di bulan Oktober tahun lalu, bertepatan pada Metike. Ya. Nah, ini kita mempelajari sebenarnya ada satu sektor, Pak Bupati kebetulan berdiskusi dengan kami. Malara ini, Maluku Tenggara ini akan diperkuat dari sisi sektor pariwisata sebagai satu sektor unggulan. Ya, betul. Nah, ada 5 fokus lah untuk membina dari sektor pariwisata ini. Nah, jadi kalau mau sukses itu memang ada 5. Yang pertama itu adalah di infrastrukturnya. Infrastrukturnya harus ada gitu, ready, seperti jalan, kemudian hotel dan lain sebagainya. Nah, ini infrastruktur. Termasuk telekomunikasi. Telekomunikasi nanti di poin berikutnya. Oh, poin berikut. Ya. Jadi infrastruktur dulu nih secara fisik. Yang kedua setelah ada infrastruktur ini ada transportasinya. Transportasi ya. Jadi transportasi, jadi seperti tiket, kemudian untuk mobilitas wisatawan gitu ya. Ini kan perlu nih transportasinya. Kemudian yang ketiga ini adalah PLN, listrik. Listrik. Kalau di satu kawasan itu listriknya belum tersedia, maka tidak akan bisa diimplementasikan. Betul. Gitu ya. Nah, yang keempat baru kami masuk di sini, telekomunikasi. Telekomunikasi ya. Nah, telekomunikasi baru ada ketika sudah adanya listrik. Jalan akses ke sana transportasinya gitu. Nah, yang terakhir di sini yang fokus kita pada saat ini yang kita bahas adalah masalah kontennya. Ini adalah masalah UMKM, membina UMKM dalam rangka memperkuat untuk sektor-sektor pariwisata tersebut. Nah, saya mengingat sekali kata-kata beliau, Pak Bupati, ya, apa yang akan dibeli oleh wisatawan itu untuk ketika mereka tuh berkunjung ke sini, mereka cari apa? Betul. Jadi mereka mencari apa di Maluku Tenggara ini, misalnya. Nah, dalam hal ini tentu kita ada value yang kita tawarkan ke wisatawan itu. Kalau seandainya value ini sama dengan apa yang mereka dapatkan di daerah lain, ini berarti nilainya belum lebih baik. Harus punya ciri satu nilai tersendiri. Kalaupun sama, kita harus punya namanya value added-nya. Contoh misalnya dari konten bahannya itu sama, misalnya makanan lah ya, kuliner. Nah, kuliner apa yang tidak ada di tempat lain tapi di sini ada? Mbal misalnya. Nah, mbal ini adalah salah satu kekuatan di mana tidak ada di tempat lain. Ini adanya di sini. Nah, hal inilah yang nanti akan kita perkuat. Nilai-nilai itu. Nah, tujuannya di sini kami membina UMKM itu agar mereka ini punya sasaran, kemudian tujuannya mereka jelas, visi misinya juga jelas, dan searah dengan visi dan misi pemerintah. Kalau seandainya pemerintah pengen memperkuat di sektor pariwisata dan Telkom juga diarahkan untuk memperkuat di sektor itu, maka masyarakat dalam hal ini UMKM dan termasuk komunitasnya juga itu harus bergerak yang sama. Betul. Ke arah yang sama. Nah, inilah yang tujuan kita untuk membahas. Lalu Pak Pane, model pemberdayaan yang dilakukan oleh Telkom itu seperti apa terhadap 300 UMKM tadi? Ya. Jadi kita sudah punya yang tersebut tadi namanya Rumah BUMN di kantor kita di Kandatel Langgur. Nah, kita itu alamatnya di kantor di kantor Telkom di Perumda tuh. Betul. Perumahan Pemda tuh. Ya, Perumahan Pemda. Jadi di sana kita sudah menyediakan satu tempat. Kemarin saja hari Senin kita mengundang lebih kurang 30 UMKM untuk dibina. Jadi mulai dari kemasan itu kita sediakan, mulai dari konsep-konsepnya tentang penjualannya bagaimana sampai dengan pembinaannya. Misalnya kebutuhan untuk dana pengembangan usaha. Untuk pemasaran? Pemasaran juga sama. Sama. Ada aplikasi yang dibuat oleh Telkom untuk mempermudah UMKM? Jadi kita ada aplikasi-aplikasinya itu sangat banyak dan yang sekarang ini kemarin tanggal 30 bulan Juni yang lalu kita launching itu di Indibis namanya.
Indibis. Ya, Indibis. Itu nama aplikasinya? Bukan, itu nama layanan. Oh, nama layanan. Nanti ada di Indibis itu ada Indibis untuk UMKM, Indibis untuk ruko, ada Indibis untuk hotel, ada Indibis untuk yang lain-lain. Lalu apa yang membuat Telkom ini tertarik dengan Maluku Tenggara sebenarnya? Maluku Tenggara kalau dilihat secara holistik ya, secara utuh gitu, punya kekuatan yang sangat luar biasa dari sektor pariwisata. Jadi keunggulan-keunggulan ini sangat pantas, sangat layak untuk kita angkat. Namun kita punya satu tantangan di sini. Pertama, cost untuk pengunjung datang itu masih sangat tinggi. Jadi makanya kalau kita bicara teori marketing, cost yang kita keluarkan harus lebih kecil daripada value yang benefit yang kita dapatkan, sehingga value-nya lebih tinggi. Nah, inilah yang menjadi dasar kita. Di sisi lain memang kita lagi berupaya mendorong melalui komunitas mungkin nantinya itu kita mendorong bagaimana supaya harga cost-nya itu bisa turun. Sedangkan di sini nilai-nilai yang kita dalam tanda kutip kita jual, kita pasarkan sebagai produk atau layanan di pariwisata itu bisa lebih unggul. Sebagai contoh misalnya pantai kita bandingkan dengan Bali misalnya. Ya, di Kuta Bali dan lain sebagainya. Mungkin kita lebih indah, lebih bagus, lebih asri gitu. Nah, cuma di sini kan persoalannya adalah standarisasi daripada indeks pariwisatanya. Apakah sudah sama gitu kan. Nah, Bali juga dulu kenapa bisa saya baca dari satu referensi gitu. Bali itu menang waktu zaman-zaman dulu itu karena ada diviralkan. Jadi memviralkan Bali. Nah, sekarang bagaimana kita memviralkan Maluku Tenggara? Ya, kita sudah coba sih sebenarnya. Dan memang rekor muri terhadap ngurbloat, pasir putih terhalus di dunia kan itu sebenarnya sudah cukup viral kok. Rekor muri. Kemudian saya mau lebih dalam terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Pane bahwa Maluku Tenggara memang punya potensi yang luar biasa. Kaitannya dengan lima hal tadi, infrastruktur transportasi, mobilitas wisatawan, kemudian listrik, telekomunikasi, yang terakhir adalah telekomunikasi. Tetapi saya mau bilang begini, terkait dengan mahalnya tadi, permasalahan tadi, cost dari tempat lain datang ke sini untuk mau berwisata memang dengan cost yang cukup tinggi. Kebetulan Pak Pane ini merupakan representasi dari BUMN. Garuda Indonesia pernah masuk, lalu kemudian angkat kaki. Mungkin dari aspek bisnis dianggap tidak menguntungkan. Tetapi kenapa jiwa BUMN untuk memberdayakan pariwisata tidak lalu mengesampingkan faktor bisnis dulu? Harusnya kan membantu pemerintah untuk menggenjot sektor itu kan dengan caranya begitu. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, ini mungkin saya coba bantu menjawab ya dari kacamata BUMN. Jadi BUMN ini kan badan usaha milik negara yang dimana itu harus satu visi dengan pemerintah, baik itu pusat sampai ke daerah, sampai ke kota kabupaten. Nah, memang secara perusahaan BUMN itu punya dua kaki. Kaki yang pertama itu adalah untuk secara bisnis mencari keuntungan. Yang kedua adalah membantu pemerintah mencapai tujuannya untuk terutama di kawasan timur yang dimana kita lihat adanya kesenjangan dari sisi pembangunan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin solusinya katakanlah tiket pesawat bahasa terangnya mahal gitu ya, menjadi cost utama. Kita mau menuju Maluku Tenggara, Langgur harus lewat Ambon dulu. Sementara kalau kita hitung-hitung cost-nya itu sangat tinggi dan orang mungkin akan berpikir, oh daripada saya ke sana mending saya ke luar negeri. Kenapa tidak ambil jalur selatan yang lagi kosong nih? Ya, gitu. Betul. Jadi mungkin di sini ada satu poin, ada dua sisi lah. Kalau dibilang tadi dari sisi aspek bisnisnya, yang kedua nanti dari kepentingan masyarakat. Masyarakat itu dibutuhkan. Nah, masyarakat dalam arti bisa masyarakat lokalnya atau masyarakat secara pengunjung. Dalam hal ini juga kita hitung sebagai konteks kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Nah, dari hal ini kita lihat dari kepentingan bisnis. Bisnis pasti akan melihat kalau trafficnya tidak ada, trafficnya tidak memenuhi, karena kan cost pasti dalam satu bisnis itu mungkin untung
tidak untung saja mungkin sudah oke. Kalau Yang kacamata penting kita, flat lah. Ya, tetapi ini mungkin kalau sudah dihitung mungkin tidak untung, tetapi rugi. Ya. Nah, itu yang menjadi salah satu dasar. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat dari kacamata bisnis, pasti yang diperlukan adalah bagaimana meningkatkan traffic event. Itu kemarin kita diskusi untuk meningkatkan. Jadi kalau orang mau mengunjungin Maluku Tenggara harus lebih banyak eventnya. Jadi katakanlah kita punya pantai yang indah, kita punya tempat Jangan cuma nunggu Metike di bulan Oktober. Betul. Jadi setiap bulan itu harus ada event. Harus ada eventnya. Karena kalau kita tidak meng-create event, terutama event-event ini yang kita dalam tanda kutip nanti bisa diviralkan, yang berbeda, punya nilai tambah. Nah tentu yang tadi saya sampaikan, value-nya akan naik. Orang bayar mahal nggak apa-apa. Tetapi value yang dia dapatkan itu tidak dia dapatkan di tempat lain. Kira-kira apa yang bisa Telkom berikan untuk ini? Ya, kami mungkin dari sisi langsung open aja nih. Kompetensi ya, dari sisi kompetensi Telkom. Nah, Telkom memang dalam hal ini bekerja sama dengan semua pihak. Ya, termasuk dengan pemerintah, komunitas ya, kemudian BUMN yang lain gitu ya, di forum BUMN gitu. Nah, kita dalam hal ini melihat, ayo sama-sama kita membangun, sama-sama kita memberikan kontribusi. Nah, dalam hal ini kami dari sisi Telkom secara kompetensi, kita kemarin berdiskusi dengan Dinas Pariwisata, ada lebih kurang katanya 65 titik ya. 65 titik. Oh, spot wisata. Spot wisata, kemudian ada sekian desa wisata yang menjadi desa unggulan. Nah, peran kami nanti akan menyediakan, karena gini, untuk memviralkan itu pasti butuh komunikasi. Bagaimana kita memviralkan? Bagaimana orang bisa dapat informasi itu kalau seandainya di sana itu tidak tersedia jaringannya? Nah, dari sektor-sektor pariwisata ini tentunya mungkin tidak semua akan kita angkat, tetapi bagaimana caranya mengangkat salah satu saja sektor, atau mungkin 7 lah misalnya, 7 sektor titik kunjungan yang paling unggul. Itu aja kita perkuat. Nah, dari sini kami nanti akan melihat contoh misalnya ya harus ada hotspotnya, wifi-nya, jaringan telekomunikasinya baik itu wirelessnya, telepon, mobile, internet, ya tidak terganggu sama sekali. Tapi gimana dengan mau dapat kualitas jaringan yang baik kalau bandwidth yang dijatahkan ke Maluku Tenggara kecil? Ya, paling tidak Pak Pani mesti mendorong supaya bisa meningkatkan bandwidthnya. Dalam hal ini kami sudah punya komitmen dengan Pak Bupati. Luar biasa. Dari tahun lalu pada saat Metike ini untuk ya nilai investasi Telkom di K terutama ini di tahun 2023, karena memang kami mendukung satu visi yang besar. Iya, betul. Kami mendukung di sana. Untuk rasio pembangunan di Maluku sebenarnya termasuk paling besar di K. Di Maluku Tenggara. Di Maluku Tenggara. Luar biasa. Jadi itu ini suatu keberhasilan pemerintah dong. Karena gini, kerjasama kita juga punya komitmennya gitu. Dari pemerintah ada komitmen yang kuat, dari Telkom juga ada komitmen yang kuat. Keinginan masyarakat juga. Keinginan masyarakat juga ada. Jadi saling mendukung gitu dari sektor ini. Nah, untuk itu ya tadi kembali ditanyakan apa sih peran? Ya salah satunya itu. Dan mungkin ada yang perlu diketahui bersama bahwasanya Telkom itu tidak hanya melulu tentang jaringan. Ya, betul. Jadi Telkom itu secara grup sebenarnya dia itu sudah all services lah, gitu. Termasuk hotel, misalnya hotel itu bagaimana convenience index untuk suatu hotel misalnya. Nah di situ nanti kita akan bantu dari sisi propertinya, services dan lain-lain. Nah itu memang banyak sekali. Masyarakat ini banyak yang masih awam ya, khususnya yang tidak melek dengan media sosial, dengan berita dan lain sebagainya, pengetahuan dan lain sebagainya. Bahwa bagi mereka yang seperti itu sulit membedakan antara Telkom dan Telkomsel. Kalau Telkomsel jaringan telekomunikasi, tapi ada juga produk-produk lain. Telkom adalah induknya. Telkomsel hanya anak perusahaan dari PT Telkom tadi ya, seperti itu bagian, kira-kira bagian dari Telkom, sehingga Telkom ini mengurusi hal yang lebih besar. Sedangkan Telkomsel itu fokus kepada. Sekarang saya mau lanjut ke Bung Dani. Boleh. Bung Dani, selaku pimpinan di komunitas Pintu Kota Kita. Pintu Kota Kita. Iya benar. Pintu Kota Kita ini stay-nya di mana? Kita stay-nya sih di Ambon. Pertama ya, pakai ini.
kita pertama kali cikal bakal memang dari Telkom. Telkom memang pengen kayak, harus ada komunitas nih yang memang bergerak dan juga sama-sama nih kita bersatu padu nih. Iya. Ketemulah Telkom sama anak-anak di Ambon untuk yaitu kita mau lihat nih pemerintah kok agak mati-mati suri gitu ya, nggak ada kegiatan dan lain-lain. Apa sih yang kita bisa bikin sih? Ya udah akhirnya terciptalah ini komunitas dulu. Gitu. Iya. Pemicunya karena memang di Ambon ya, memang karena kita pertama di Ambon, lihatnya kayak di Ambon nih nggak ada apa-apa gitu loh. Khususnya maksudnya untuk yang di jadi diprakarsai oleh keinginan pribadi-pribadi. Setuju benar. Lalu kemudian diakomodir oleh Telkom. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu bergerak di bidang apa? Nah itu dia tuh yang seru tuh. Biasa orang suka tanya juga, komunitas Pintu Kota kita nih bergeraknya di mana? Biasa kan ada di lingkungan atau dimanapun kayak gitu-gitu. Nah kita ini nih partneran dengan pemerintah, membantu visi misi pemerintah agar jalan baik. Kita paham sekali kalau memang birokrasi mungkin lama dan lain-lain. Nah kita tuh kayak ya udah Pak, kepada pemimpin, kalau memang untuk yang ini kita bisa bikin, lempar aja ke komunitas, kita bantu bikin. Berarti komunitas mengambil peran IO juga? Iya benar. Di dalam juga kita ada IO-nya juga kayak gitu. Ayo Pak ya untuk sektor pariwisatanya. Jadi sektor-sektor pariwisata seperti apa saja? Banyak UMKM juga. Ya, UMKM juga, perikanan juga kalau semuanya. IT. Betul. Kita juga bahkan ada orang-orang IT di dalam komunitas kita juga. Luar biasa. Itu dia. Apa yang sudah dibuat oleh komunitas ini? Lumayan banyak. Kita ada sekitar berapa Pak ya? Ada 45-an project yang sudah kita MOU dengan pemerintah. Kita pertama Kota Ambon. Nah ini kan kita baru kemarin nih memang mau memperluas. Ya. Keluar dari Ambon ke kita mau kota lain. Iya betul. Kita mau hantam di Malala juga nih. Nah akhirnya udah dari pemerintah Kota Ambon sama Provinsi Maluku, kita tuh ada sekitar gabung-gabung tuh ada sekitar 45 project yang dibikin. 45 project. Ya. Project kota maupun project provinsi. Ya. Salah satunya tuh yang dari Kota Ambon tuh yang kita lihat skalanya agak besar tuh Jalan Patimura Street itu kita yang kelola sekarang. Untuk sektor pariwisata kita kembangkan. Jadi Jalan Patimura mulai dari Lapangan Merdeka? Oh enggak, itu kejauhan. Dari mulai Bank Maluku. Bank Maluku. Iya. Cuman situ. Maluku sampai Batu Meja. Iya betul banget. Ada sampai Batu Meja. Iya 325 meter tuh. Katedral. Iya, karena memang di situ juga kebetulan ada Telkom di situ. Bukan juga cuma karena Telkom. Karena di situ perkantoran dan juga sekolah aja. Betul. Jadi jam 4 sore itu tuh jalan di situ tuh udah sepi. Kebetulan saya alumni di sekitaran situ, Saverius kan. Oh oke. Kita tetanggaan saya satu Pak. Satu ya. Ya udah, akhirnya situ sepi. Terus juga jadi ajang anak-anak muda pada balap-balapan. Ya kan maksudnya jangan sampai ada kecelakaan. Nah kita tuh mau bikin di situ tuh Patimura Street. Jadi nanti layaknya contoh kayak di Bandung kita benchmark kemarin ke Bandung, ke Jakarta juga, ke Makassar juga. Luar biasa. Iya, untuk ayo kita kembangkan di Ambon ini juga bisa loh. Kita punya potensi juga. Bisa jadi tempat nongkrong kreatif di situ. Iya, benar banget pakai ini. Maksudnya, mungkin penyanyi-penyanyi ada yang bisa udah itu benar. Seni dan lain sebagainya. Itu semua bisa masuk. Komunitas-komunitas yang paling bawah kan, mereka bisa jual-jualan makanan khas Ambon, seniman-seniman bisa masuk mempertunjukkan dia punya luar biasa. Semuanya bisa di situ. Jadi tuh ada sekitar berapa ya Pak? Kemarin kita ngitung itu tuh ada 90 booth. 90 booth. Iya, ada 9 bukan booth sih. Jatuhnya kita kayak mengkotak-kotakan jalan supaya bisa sel-sel bisa masuk UMKM, semua bisa masuk. Itu ada 90. Jadi sistem klaster atau kayak sistem klaster sih jatuhnya. Sistem klaster juga ya. Nah, jadi udah boleh masuk dan itu semua nanti akan masuk ke PAD daerah kan, semua uang mereka masuk kayak dari retribusi, nanti akan pastikan traffic. Orang-orang datang parkiran segala macam. Itu semua tuh langsung masuk ke daerah. Ke daerah. Nah, maksudnya kita ayo sama-sama dari akar rumput. Lalu yang masuk ke Telkom apa? Jadi nanti di Telkom kan menyediakan digitalisasinya, gitu. Itu pengeluaran dari Telkom, pemasukan ke Telkom. Pemasukan juga kan kita kan. Oh iya betul. Indibis Pay, Indibis ya semuanya. Ya udah kayak gitu sih komunitas. Ayo kita sama-sama bergerak. Pemerintah menyiapkan segala keperluan di atas, baik administrasi, kita punya legalitas dan lain-lain. Maksudnya kayak gitu, tempat diberikan. Ayo kita di akar rumput, di bawah nih anak-anak muda, masyarakat semua
kita juga ngedukung lah peran serta pemerintah. Maksudnya kayak begitu, sama-sama bersatu padu lah supaya bisa terbentuk. Karena kalau memang pemerintah jalan sendiri pasti repot sih, pasti kelabakan. Ya. Sebenarnya di Kabupaten Maluku Tenggara ini ada banyak komunitas juga yang kaum muda kreatif cukup ada, cukup banyak dan punya antusiasme yang sama juga. Antusiasme yang cukup tinggi juga. Cuman mungkin persoalan wadah, bagaimana mereka. Makanya Pak Bupati berkomitmen kemudian membuat taman kota yang dulu di Pasar Ohijang sekarang mau dibuat taman. Ya. Memang tujuannya adalah di situ akan menjadi pusat seperti itu. Itu dia. Ya. Nah, Pak Kenny tahu nggak? Kalau saya ini baru pertama kali injak Malra. Tenggara. Ya. Itu dia. Dan saya lihat betapa rapihnya ya, bersihnya kayak begitu loh. Dan saya bilang ini potensi banyak banget. Ya sebenarnya. Sangat banyak. Maksudnya kita nggak perlu yang neko-neko gimana-gimana. Ayo kumpulin dari komunitas-komunitas yang ada di Malra sini juga. Terus dari keluh kesah aja sih. Kira-kira apa sih yang bisa dikembangin sih? Sebenarnya potensi apa? Pasti masyarakat di sini tahu banget dong. Maksudnya kayak gitu. Apalagi komunitas-komunitas penggerak-penggeraknya. Kayak gitu sih Pak Kenny. Terkadang kita nih mau melihat dulu ada contoh. Setuju. Iya, baru kemudian kita kembangkan. Mungkin mudah-mudahan kalau Patimura Street itu dia bisa berjalan dengan luar biasa. Mungkin saja aura positif itu bisa tertular ke kota lain. Setuju. Ya. Benar. Lalu dengan Ngurloat sebagai pasir terhalus di dunia, kira-kira? Itu kita lewat situ juga kan Pak. Kemarin lagi ya, tapi siang sih ya Pak ya. Pengennya sih kemarin kalau lihat foto-foto kan sore itu kan sampai mataharinya bulat yang bagus banget gitu kan. Dia bilang ini sih mah kita bukan injak pasir, ini sih mah kita injak tepung ini. Pak itu potensi gede banget. Jujur ya kalau kita compare sama Bali ya, ngomongin pasir aja dulu, pasir gak usah compare yang lain dulu lah. Bali kan pasirnya hitam. Iya betul, ya, betul. Mungkin di Bali karena suka itu karena surfing aja, karena ombak di Bali ada kali ya, ada ombak gitu kan. Jadi orang-orang suka duduk dan memang surfing. Tapi kalau di sini udah lepas bibir pantainya panjang itu 2 kilo ya. 2 kiloan ya. Panjang banget itu kalau. Lalu spot bukan cuma di situ. Iya saya baru datang di situ doang kan, maksudnya itu aja cantik banget. Iya, Pantai Ngiar Barat punya yang bagus, ada teluk kecil satu di situ, wah luar biasa. Sayangnya kalau ada cottage di situ luar biasa. Jam 11 nih kita udah mesti berangkat nih Pak. Sebenarnya Telkom mungkin bisa menjadi investor kalau bisa ya, kalau ada regulasi yang bisa ya. Untuk pengembangan sektor pariwisata kira-kira seperti itu. Secara grup bisa Pak? Bisa. Kita punya Telkom Property kan? Begitu. Bisa. Berarti Bapak ini bisa bantu Kabupaten. Ya nanti kita akan mengajak ya Telkom untuk datang. Karena tanggal 28, 29 saya dapat informasi pimpinan Telkomsel juga akan mau datang ke sini. Mudah-mudahan mereka juga bisa support kita. Hari ini Pak nih, terima kasih banyak pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengucapkan banyak terima kasih apresiasi kepada PT Telkom dan anak perusahaannya PT Telkomsel yang sudah membantu Kabupaten Maluku Tenggara dari internet 24% sampai sekarang sudah menjadi 86%. Itu 24% itu kondisi tahun 2018. Itu 24% internet 4G. Iya. Di 2023 hari ini 86,02% itu data Telkomsel. Data kita 86%. 86,0 sekian persen. Tapi data Telkomsel itu 86,02%. Itu dipresentasikan di Bandung kemarin. Nah, kami Kabupaten Maluku Tenggara sangat terbantu dengan itu. Luar biasa. Dan kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan itu sebenarnya. Setuju. Untuk yang tadi pengembangan UMKM dan lain sebagainya. Betul. Papa ini pernah ke Kei Besar Utara Timur belum? Kei Besar baru Elat aja. Ya. Papa ini mudah-mudahan harus ke Kei Besar Utara Timur suatu ketika. Memang dianggap dulu sebagai daerah yang ya tertinggal juga, boleh dibilang begitu karena kontur wilayahnya yang bergunung-gunung, sulit untuk ditempuh dulu. Sekarang jalan sudah terbuka, lain sebagainya. Orang sudah bisa menuju ke sana. Di Holat, ibu kota kecamatan Kei Besar Utara Timur, itu ada satu kelompok usaha Virgin Oil. Minyak. Virgin Coconut Oil. Virgin Coconut Oil itu VCO itu dengan media sosial
Sekarang mereka sudah kirim ke Papua, ke Ambon, hanya lewat media sosial. Karena di sana internet sudah dapat. Makanya itu bisa terjadi. Dan kebetulan Eagle Award Metro TV tertarik dengan itu. Kemudian kami fasilitasi mereka videokan. Jadi Ceria di Batas Negara itu bisa dilihat di Eagle Award. Eagle Award. Luar biasa tuh Pak. Itu pengusaha kecil di sana itu ya paling tidak ada penghasilan baru dari mereka. Iya, geliatnya bagus. VCO luar biasa tuh. Setuju. Itu sangat dibutuhin bahkan tuh. Iya. Lalu hari ini Pak, kira-kira Telkom dalam upaya untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan sektor UMKM, konkretnya selain rumah BUMN yang sudah dibentuk dan di memfasilitasi mewadahi 300 UMKM baik kabupaten maupun kota. Konkretnya apalagi yang mau dibuat untuk pengembangan sektor pariwisata selain yang tadi sudah disampaikan? Apa mungkin ada tawaran sistem informasi yang bisa membantu itu? Ya, baik Pak Kenny. Jadi kembali ke tema kita, peran UMKM ini untuk mendukung peningkatan pariwisata. Ya. Nah, sebagaimana diketahui kalau kita perkecil, zoom in ke dalam ini UMKM yang ada di Malara, itu sebagian besar memang berada di sektor-sektor pariwisata itu. Memang ada di situ dia. Jadi contoh di Ngurblot itu hampir semua yang ada di sana itu adalah binaan kita. Oh, yang di Ngurblot semua? Iya. Luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian atau konsentrasi kami adalah bagaimana caranya menaikkan level kapabilitas daripada UMKM itu agar bisa meet dengan standar, sekali lagi standar pariwisatanya. Contoh sekarang ada orang datang ke sini, tentu tidak bawa uang cash kan, mereka pasti pakai e-money, Kris, pakai QRIS dan lain sebagainya. Nah itu salah satu contoh konkretnya. Jadi bagaimana levelnya UMKM, seluruh UMKM yang ada di Malara ini nanti, terutama yang berada di sektor-sektor pariwisata itu sudah bisa menerima. Seperti kemarin kita membeli nih, mencoba membeli lewat Kris, oleh-oleh di Ngurblot nih. Ya di sini, di kota ini. Itu masih ada yang belum tersedia. Iya belum memang. Masih ada yang belum tersedia. Jadi belum tersosialisasi. Hanya bisa transfer. Oke lah itu udah lebih baik lah daripada tidak sama sekali. Karena tentu kami yang datang tidak bawa uang cash. Sekarang sudah nggak zamannya lagi pakai uang cash. Dengan HP semua jadi. Itu dia. Tapi mengarah ke sana nanti mungkin butuh bantuan juga dari Dinas Pariwisata terkait. Kemarin kita udah diskusi juga. Kemudian Dinas Kominfo. Ya kita bisa mendata dulu. Karena ini ada penguatan untuk di sektor pariwisata, mana-mana UMKM yang nanti secara kontennya itu sudah memiliki standar yang meet dengan kebutuhan pariwisata. Gitu. Dari packagingnya, dari nilainya, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah kita ini karena sehingga yang kedua yang konkret ini adalah ketika kita membina satu UMKM itu, terutama di sektor pariwisata, itu harus tumbuh ekonominya. Karena itu sasaran kami. Jadi kalau seandainya kita membina tapi tidak ada pertumbuhan, berarti masih belum berhasil. Saya pernah ikut sosialisasi dari PT Telkom terkait dengan aplikasi Simpel Desa, sistem informasi pelayanan desa, yang saat ini sudah dipakai oleh ratusan desa di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, bahkan di Sulawesi juga sudah ada dan dia terkoneksi. Dan saya lihat presentasi waktu itu, Simpel Desa itu sangat luar biasa dalam mengangkat sektor UMKM loh. Karena dia punya seperti toko penjualan di situ. Jadi misalnya di yang tadi Holland misalnya. Holland dapat menggunakan Simpel Desa itu untuk menjual produk VCO ke Jawa, Bali yang sudah terkoneksi dengan Simpel Desa. Bagaimana caranya untuk kita lebih memperluas ini sebenarnya? Jadi ini ada data dan fakta ya. Simpel Desa itu atau Smart Village itu. Smart Village ya. Itu di kawasan timur hanya satu aja yang baru menggunakan. Itu di Desa Tanah Rata. Banda Neira ya. Banda. Banda. Nah ini
sekali lagi kemarin juga kita diskusi terkait dengan penggunaan anggaran desa. Karena anggaran desa ini kan turunan langsung dari Kementerian Desa. Ya. Tidak ada intervensi pemerintah daerah maupun yang lain. Nah, ada beberapa pimpinan atau pejabat negeri atau desa itu yang sudah paham, yang sudah punya visi ke depannya. Gitu. Nah, inilah yang nanti kita akan mengajak dinas pembinaan desa atau PMD, kemudian mengajak dinas-dinas terkait lainnya untuk membuka wawasan tadi. Dengan Telkom nanti bisa kita buatkan semacam seminar dan ada testimoni juga. Kemarin kita tanya dari Desa Tanah Rata, Kebetulan Raja Desa Tanah Rata tersebut ketemu dengan kami. Saya bertanya, karena ini adalah inisiatif bukan dari Telkom tapi inisiatif dari rajanya. Nah, mereka yang mau. Kenapa saya tanya, Bapak mau dari mana Bapak bisa menemukan ini? Nah, jadi inisiatif itu datang dari bawah dan mereka bilang kami sudah saatnya untuk maju. Gitu. Jadi memang lebih baik seperti itu dibandingkan kita memaksa. Oh ini pakai ini. Iya kan sistemnya seperti website ya sebenarnya website sudah ada desa. Pengelolaan administrasinya. Jadi administrasi semua di situ, aduan masyarakat semua ada di situ. Data kependudukan desa semua ada di situ. Wah, luar biasa sebenarnya Simpel Desa. Dan Pak Pani, saya sudah menginisiasi itu di tahun 2020 sebenarnya. Saya sudah buat sosialisasi kepada pemerintah desa, PMD juga hadir pada saat itu di tahun 2020 dan kita pada saat itu komitmen ada sekitar 10 desa percontohan waktu itu. Sudah oke, tetapi COVID. Lalu kemudian anggaran desa dialihkan untuk COVID dan yang BLT. Bantuan langsung tunai itu. Akhirnya tidak ada akomodasi untuk ekosistem digital. Padahal kan di dalam aturan ketentuan tentang penggunaan dana desa itu kan ada pengembangan ekosistem digital. Sebenarnya itu bisa masuk. Kalau menurut saya, kalau misalnya desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang kita sebut sebagai OHOI itu menggunakan Simpel Desa, saya kira kita akan sangat maju sebenarnya. Betul. Karena semua sistem ada di situ. Semua yang kita butuhkan ada di situ. Bukan berarti saya mempromosikan produk Telkom, tidak. Tetapi saya sendiri melihat dan kita orang yang sedikit memahami, biar sedikit kita pahami tentang teknologi informasi, kita menilai sebenarnya cukup baik. Betul. Cukup baik. Apalagi bicara soal pengamanan informasi datanya ada di Telkom. Jadi tidak menggunakan hosting pihak ketiga yang belum terjamin keamanannya. Kan Telkom pasti milik pemerintah ya, pasti mana mungkin pemerintah mau boleh dan segala macam. Kan seperti itu. Jadi saya berpikir mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa tersampaikan kepada pemerintah desa. Sehingga mungkin juga saya berpikir untuk menginisiasi ini kembali di tahun 2024, Pak Manus. Dan kemarin sudah disampaikan kepada Pak Bupati setuju itu. Yang kita di meja makan di Pak Bupati setuju. Mungkin saya akan diawali dengan tahun 2023 ini, mungkin sekitar bulan-bulan September setelah kesibukan ini berakhir, mungkin kita minta kesediaan pengajuan Telkom. Anggaran desa itu harus di bulan Oktober November ini kan untuk tahun 2024. Maka baiknya memang dilakukan di bulan September Oktober supaya ada rancangannya, ada rancangan yang sudah dibuat. Mungkin itu seperti itu. Kalau menurut saya tuh tidak ada alasan untuk kita bergerak maju sebenarnya. Kita hari ini berusaha untuk menciptakan sebuah inovasi, maupun sekalipun orang bilang ini ciplakan dari daerah lain, tetapi tiru kemudian kembangkan itu kan hal yang lebih bagus, lebih gampang. Kita tuh sebenarnya yang saya tahu tuh daerah terbelakang itu tuh lebih enak harusnya. Udah ada yang maju, tinggal kita ciplak aja. Gak mikir keras. Kita sesuaikan sebenarnya. Bener. Jadi saya berpikir inisiatif ini yang kita. Nah ini Pak Kenny, tadi masih poin 2 yang saya sampaikan. Yang ketiga terkait dengan konkretnya tadi, ini melibatkan mereka, komunitas. Jadi gini, ada satu poin yang missing di kita. Setiap tempat wisata itu harus ada komunitasnya. Kita benchmarking kemarin mengirim teman-teman ke Jakarta, itu di Kota Tua, itu ada 4 komunitas yang menggerakkan itu. Nah, kapan komunitas di Maluku Tenggara difasilitasi untuk benchmarking? Ini nanti kita minta bantuan dari teman-teman komunitas Pintu Kota kita, Pintu Kota, untuk
berkolaborasi dengan komunitas setempat. Ya, Kabupaten Maluku. Ini udah mulai kemarin tadi malam sudah mulai kita cari, dan dalam podcast ini mungkin ada yang mendengar nanti komunitas-komunitas yang pengen bergabung, silakan hubungin Bro Daniel ini. Nah, Bro Daniel bisa juga untuk sementara waktu mungkin ke kantor Telkom kalau misalnya boleh siap. Telkom atau ke Kominfo juga mungkin bisa. Mungkin nanti minta nomor kontak yang nanti akan dimasukkan ke karena begini, sistem sebagus apapun yang kita bangun, sistem itu dengan biaya yang sangat mahal misalnya, tanpa adanya komunitasnya, itu gak akan jalan. Setuju, sepakat. Sebagus apapun, contoh taman kita baguskan, dirapikan, ada hotspot dan lain sebagainya, tapi gak ada yang peduli di sana. Dan tidak ada kegiatan di situ. Tidak ada kegiatan. Jadi komunitas ini menghidupkan. Dan satu Pak gini, untuk yang tadi disinggung Patimura Street. Patimura Street itu kita pernah menolak biaya yang sangat besar. Jadi saya bilang ke teman-teman, kebetulan kami membina juga dari komunitas ini, yang kita perlukan adalah sustainable, berkelanjutan. Ya. Kita lebih bagus anggaran itu setiap minggu ada kecil daripada satu kali besar. Ya, tapi terus menerus ya, betul. Ya, jadi nanti di sana kita dari BUMN udah mulai terlibat. Jadi katakanlah minggu pertama Telkom membinanya. Nanti Bank Mandiri, nanti PT Pos Indonesia, nanti ada lagi BNI, dan seterusnya. 34 BUMN yang ada di Provinsi Maluku lebih kurang, itu sudah bisa digulirkan dengan kepedulian bersama. Dan itu anggarannya nggak besar. Hanya saja kita buat konsep. Daripada kita buat konser musik dengan ratusan juta, tapi hanya sekali untuk apa? Tidak itu yang kita inginkan. Tapi kita ingin melibatkan ada tempat tujuannya. Dan tempat itu punya tujuan juga gitu, untuk apa gitu. Nah inilah yang nanti kita harap secara bersama-sama. Benar. Ya kita berharap supaya mungkin podcast ini bisa membuka wawasan kita lebih luas untuk Maluku Tenggara yang lebih baik. Kira-kira lebih hebat. Amin. Sebelum akhiri podcast kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Pane dan Bung Daniel. Mungkin dari saya dulu ya. Sebagai closing statement ini, yang pertama terima kasih kami kepada pemerintah, Kabupaten Malara yang sudah memberikan kami kesempatan bertemu langsung dengan Pak Bupati dan sudah berdiskusi. Ini kami ucapkan sangat terima kasih. Yang kedua, memberikan ruang dan kesempatan kepada seluruh generasi muda. Karena mereka ini, anak-anak muda ini hanya butuh kepercayaan. Jadi berikan ruang sebesar-besarnya dan kasih mereka kepercayaan, karena mereka itu yakin mereka punya gambaran tentang masa depan dan mereka sendiri yang akan meng-create-nya. Jadi kalau seandainya kita sebagai generasi sebelumnya itu kita berikan ruang, kepercayaan dan berikan kesempatan kepada mereka, ruang untuk mereka dukungan yang seluas-luasnya. Nah dalam hal ini nanti kami juga berharap nih kepada komunitas Pintu Kota kita dengan mengembangkan sayap dengan konsentrasi yang cukup besar, dan ada satu mereka kolaborasi. Jadi kita jangan anti terhadap kolaborasi. Ayo bekerja sama. Jangan anti terhadap kolaborasi. Jadi kita itu harus mau berkolaborasi. Jadi anak-anak daerah di sini dengan di kota-kota yang lain, ayo kita berkolaborasi bersama. Dalam meningkatkan value-value kedaerahan kita. Itu yang harus kita. Dan tetap semangat ya. Karena apa? Kalau seandainya kita tidak punya spirit, semangat, ini nggak akan terdorong. Setuju. Tidak akan terdorong. Nah, semangat itu adalah mendorong kita. Demikian mungkin dari saya. Bung Dani? Udah. Jangan anti kolaborasi. Iya. Itu dia. Itu. Saya juga sudah tulis. Saya sudah catat. Jangan anti terhadap kolaborasi. Ya, kita beri ruang sebesar-besarnya untuk kaum muda untuk berkreasi. Setuju. Terima kasih banyak Pak Pane, terima kasih banyak Pak Daniel sudah berkesempatan untuk hadir pada podcast FF Podcast by Diskominfo Kabupaten Maluku Tenggara hari ini. Terima kasih. Sahabat FF Podcast. Kita akan bertemu lagi dengan tamu-tamu kreatif yang lain, tamu-tamu inspiratif yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Geni. Terima kasih. Pak Geni, terima kasih. Terima kasih Pak Pane.